الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ketua Saudara Pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, para hujjah, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, qaimin dan qaimat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan pertolongan Allah kita baru saja melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah, dan sebelumnya juga kita melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita akan melaksanakan sholat sunnah witir berjamaah dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, ibadah sunnah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pahala berjamaah selama di bulan Ramadan yang disabdakan di dalam hadisnya, man hafadha 'ala sholawati fi jama'atin aqahu Allah fi kulli ra'atin madinatan tamla'u bi ni'amillahi ta'ala. Yang artinya siapa-siapa yang memelihara berjamaah sholat fardu maupun sholat sunnah tarawih dan witir di bulan Ramadan, Allah berikan kepadanya tiap-tiap rakaat akan kotak yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya beribu saya makin lama makin maju. Kemajuan. Tadi 3 Maret, sekarang alhamdulillah nggak tahu ini kalau udah mau lebaran. Saya cuma hoki itu doang yang bilang sama imam. Padahal luar biasa itu pahala berjamaah. Termasuk kita ibadah tarawih di malam ini, malam yang ke-15. Nabi sabdakan di dalam hadisnya, "Shalla 'alaihimul malaikah wa hamalatul 'arsy wal kursi." Artinya mohonkan ampunan dosa bagi orang yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-15, para malaikat Allah Ta'ala, para malaikat pemikul arasy dan malaikat kursi. Jadi kita alhamdulillah malam ini tarawih yang mohonkan ampunan dosa adalah para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Ayo semangat ya, besok kunut udah malam 15 ini kesono, cepat waktunya, cepat. Ibarat kata dari malam pertama sampai 15 naik, dari 15 ke sana turun, dan tahu lebaran. Kalau nyampe umurnya juga, ya, kalau nggak nyampe ya gimana ya, nggak ada tahu bertemu. Ini menandakan bahwasannya dunia ini bukanlah tempat balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah tentukan balasan bagi orang yang beriman nanti, yaitu akhirat. Satu orang yang beriman
dibalas oleh Allah Ta'ala di akhirat itu mempunyai kerajaan dunia satu orang, dan Allah akan balas itu secara fisik, yaitu panca indera, kelihatan dengan mata kepala kita balasan ibadah kita pada waktu di dunia. Kenapa tidak dibalas pada waktu di dunia? Karena dunia tempatnya sempit. Benar? Nah, Sempit. Ya, lihat aja. Udah gang sono, tahu sendiri rumahnya kayak gimana. Ini masjid lumayan ya, ada jalannya. Kalau udah sampai masuk gang, yang repotnya lagi, orang mau ngebawa main aja susah. Gak muat kerandaannya jalannya. Berarti apa? Sempitnya ini dunia. Sempitnya ini dunia. Jadi bukanlah balasan bagi orang yang beriman pada waktu di alam dunia ini. Yang kedua, bahan baku dunia itu hina, jelek, gak sebanding dengan bahan baku yang berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat aja bangunan dari mana? Paling dari hebel, bata, pasir. Kalau diberakin kucing campur aduk itu pasir. Semen, kemudian apa? Besi. Semuanya itu adalah aksesoris yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Allah meneliti ciptakan itu bumi, Allah tidak pandang sedikit pun itu bumi. Dicuekin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dalam surga itu bahan bakunya mutiara, zamrud, batu yang hijau, yakut dan lain sebagainya, yang mana itu bahan bakunya lebih baik daripada dunia dan semisal. Di dalam sebuah keterangan hadis, kan payung biasanya ada tempatnya, ya. Taruh payung rok gitu, ada tempat. Saud namanya. Itu tempatnya, payung itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu tempat payung diciptakan oleh Allah Ta'ala, terbuat dari emas dan perak. Jauh kita ya. Kalau masjid gak usah jauh-jauh, kerannya dari emas. Banyak yang ke masjid ada yang emas. Ngapain? Nge-tracking doang ya kan dari emas. Emas itu tempat payungnya. Kemudian diteretes dengan intermedial yang indah luar biasa. Bahkan itu daripada gelangnya bidadari, cahayanya itu gelang bidadari, itu bisa menutupi daripada sinar matahari. Saking indahnya, saking cakepnya, itu pernah terlihat surga. Kemudian kenapa Allah membahas orang yang beriman pada waktu di dunia ini? Karena Allah akan agungkan pangkat orang yang beriman kepada Allah nanti di akhirat. Ya, itu Pak, yang namanya kita biasa ngumpul di masjid, ngopi, makan gorengan, di sana mah boro-boro di saat itu. Kenapa? Karena orang punya pangkat derajat dari satu ke dua, itu memakan waktu 500 tahun. Berapa? 500 tahun.
Kalau Ustaz Idrus mungkin pangkatnya tinggi ya, kita mungkin bawah. Wah, mau kopi sama Ustaz Idrus susah. Sekarang kayak ngopi sama Ustaz. Kenapa? Mereka itu mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak terputus dan sibuk dengan kenikmatan. Apa terputus itu kenikmatan? Sibuk dengan kenikmatan. Makanya Allah fasilitasi orang tersebut bisa berkumpul bertemu dengan ahli surga, yaitu pada waktu hari Jumat yang berada di pasar surga. Ada pasar surga, cuma jangan kayak seperti tanah abang pasar, bukan ya, pasar darurat, bukan ya. Cuma namanya pasar itu cuma hanya mengunjungi dan diberikan oleh Allah Ta'ala itu hiasan-hiasan itu surga. Makanya perempuan yang masuk ke dalam surga itu memakai hiasan 70 hiasan. Tidak boro-boro ya, gelang aja susah beliin. Pakai gelang karet aja. Ini mah 70 hiasan. Tangannya kanan kiri, kakinya kanan kiri, kalungnya, kemudian antingnya, beserta rambutnya dihiasi dengan emas. Kira-kira berapa? Emang kita di dunia pakai gelang dari ini tangan pergelangan sampai sikut, pasti jalannya tengger. Ya, apalagi yang pakai acun. Wah, enggak bakal bisa tidur. Dilihatin dulu. Cincinnya ya, gak ada yang punya itu. Pakai doang. Lah ini menandakan apa? Keindahan surga dan yang dipakai oleh ahli surga, yaitu bidadari dan wanita-wanita yang masuk ke dalam surga itu ringan, bagaikan dia membawa rambutnya sendiri. Jadi nggak ada. Nah, inilah yang mesti kita jadikan sebagai pedoman adalah ibadah kita yang kita kerjakan pada waktu di dunia, manfaatnya nanti berada di akhirat. Manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka itu perjalanannya 50.000 tahun lamanya. Gak makan, gak minum, gak tidur, gak duduk, gak tiduran, berdiri terus. Gak ada warteg, es gak ada, minuman gak ada, nasi padang gak ada. Sampai-sampai di dalam sebuah keterangan Al-Quran Al-Karim, mereka itu lapar dan hausnya, yang mereka jadikan makan dan minumnya adalah badannya sendiri. Apa? Yaitu tangannya, dia makan, dia minum itu darahnya sampai itu batasan siku. Jadi digigit itu dari ujung jari sini sampai siku. Ini udah habis sebelah. Allah temukan kembali itu tangannya seperti semula. Mana ayatnya? Wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqul. Pada hari itu menggigit orang yang zalim akan kedua tangannya dari ujung jari sampai sikutnya karena mengalami lapar dan haus.
kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Perjalanan 50.000 tahun itu seperti melaksanakan sholat fardu. Cepat. 5 menit selesai. Tapi kira-kira kita kayak gitu nggak? Nah, tarawihnya mainnya cepet-cepet, tanya dia lama tarawihnya, wah kayaknya belum. Kemudian apa? Di dalam pelaksanaan amalnya belum lillah. Masih pengen dunia, masih pengen sibukan yang lainnya, wah masih jauh. Setoran saat Orangnya. Kemudian apa? Di dalam pelaksanaan amalnya kadang-kadang nggak sesuai dengan ilmu. Kayaknya sholat, tarawih itu jatuh lewat aja ya, cuma tidak lewat aja. Waduh, bagaimana kita rusak itu sholat. Kemudian apa berkata orang yang menggigit itu tangannya karena berbuat zalim. Ya qulu ya laitani lam attakhidh ma'a rasul sabila. Waduh, cilaka saya yang mana tidak menjadikan peserta Rasul akan jalan. Apa yang menjadikan ini? Dia nggak mau ngaji sama ulama, nggak mau cari ilmu dengan ulama, cuek aja. Nanti ngomongnya bicara gitu. Ya laitani lam attakhidh Rasul sabila. Aku silakanlah saya yang tidak saya menjadikan sebagai Rasul sebagai jalan. Ntar ya, lagi. Iya, ntar ya, habis ini ya. Yang kedua, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kata Allah, ini adalah waktu kamu cilaka. Dia juga mengatakan, aduh cilaka saya, kenapa saya tidak menjadikan si fulan sebagai kekasih, sebagai teman saya. Teman yang bagus adalah teman yang ngomelin kalau nggak ibadah. Teman yang pasti tidak mendapatkan manfaat adalah teman ketika kita malas ibadah, dia marah. Ada yang begitu? Karena ada juga ngaji, domelin mulu. Kalau ada ngaji, nggak ada yang ngomelin mulu. Cuek aja. Kemudian teman yang paling buruk adalah siapa? Teman yang menganggap kita baik. Teman yang pernah koreksi kita tentang kesalahan kita. Teman yang cuek ketika kita nggak melaksanakan ibadah, nggak mau taat kepada Allah Ta'ala, itu adalah teman yang paling buruk dan yang paling jahat. Ya, nggak sholat menyetai, jalan nggak usah sholat, ntar juga besok sholat lagi. Ibu dulu lah terawihnya, ya besok juga ada lagi. Itu tuh temen yang jahat. Orang itu temen naik. Tapi kalau kita digituin kayaknya tetap ya. Udahlah, tenang aja terawih mah. Yang penting ngopi dulu di sini. Starbucks lagi ya. Coba, gak usah jauh-jauh, kita diajak buka bersama di tempat yang enak, mewah. Dan sekali makan itu porsinya 500.000. Kira-kira bagaimana terawih?
tinggal ya. Saya biasanya kan ada menu pembukanya dulu. Ya, yang kedua udah ada menu pembuka, ada itu snacknya, makannya. Kemudian ada makannya, buahnya. Itu dia, maghrib aja keteter. Fasilitas. Ketipu. Sholat maghrib ketinggalan. Isya kenyang. Taraweh jauh banget. Tak ada banget. Itu teman yang jahat. Teman yang teman yang nggak ada apa-apanya. Ayo sholat taraweh, marah dia diomelin, melengos saja. Harusnya punya teman yang begitu, bangga kita, senang kita. Ketika kita gak ibadah, dia marah-marah. Itu teman yang paling bagus yang apa kata orang ini? Lam attakhid fulanan khatira. Tidak saya jadikan sebagai teman itu kekasih teman saya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Walaqad adallani 'ani dzikri ba'da jani. Sungguh ia sesatkan saya jauh daripada zikir kepada Allah Ta'ala, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada salat, jauh daripada ibadah. Itu teman yang menyesatkan. Setelah datang itu daripada zikir kepada Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka teman yang galak nyuruh sholat itu biasanya tak punya. Pas-pasan itu. Benar ya? Iya. Kalau mau itu buka puasa bersama. Cina yang kaya itu 20 orang, bayarnya gak banyak, 15 juta. Dilalai satu sholat itu. 20 orang, 15 juta. Lobster, ya, makanannya enak. Boleh makan, gimana mau buat pengasih harga? Ini menandakan hidup itu dua pilihan. Kalau dia mau senang-senang aja, menikmati daripada kehidupan dunia, pasti ada yang dikalahkan. Tapi kalau orang tersebut meninggalkan kenikmatan dunia, dia biasa-biasa aja, tapi ibadahnya bisa biasa. Paham? Ketipu kadang-kadang kita ya, dikasih yang enak, itu akhirnya ibadahnya lain. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fulan, kenapa engkau gantikan itu perihal yang hina dengan aku? Itu kita ibadah Allah berikan kepada kita yang agung, yang luar biasa, itu kenikmatannya. Kenapa engkau gantikan dengan yang rendah? Atastabiquna alladhi wa adna billadhi wa khair, kata Allah. Apakah engkau gantikan yang mana itu rendah nilainya menurut pandangan Allah Ta'ala dengan yang lebih baik dan berada di alam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, beruntung kita pas-pasan hidup, akhirnya mau terawih. Tapi kalau jadi konglomerat, udah jauh. Jadi RT aja putar dulu ya. Muter dulu. Ngapain muter dulu ya? Ada cuan. Jaga lingkungan katanya. Jaga lingkungan begitu aja. Jangan ibadahnya muter dulu. Terawih apa? Itu baru jadi RT, jadi RW. Mana sih sana? Muter Pak, muter Tat. Lagi muter dia.
Saya kenal satu-satu orang sini. Ya kan? Mana si Salim? Gak kelihatan dia. Nah, mudah kali ya. Udah deh. Baru RT. Baru RT ya kan? Belum dari baru presiden. Belum jadi presiden. Susah. Itu kata Allah. Atas tabirunan dari wa'adna billadhi wa khair. Kenapa kalian gantikan yang rendah itu nilainya dibandingkan yang baik? Nanti saya kasih kepada kalian yang mana itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan kamu mengalami itu putus kenikmatannya. Coba makan lobster enak tuh, yang dibungkus semuanya, persajiannya ya sejuta. Pasti dong enak ya. Kalau mulut doang enak, perutnya melepek. Sakit perut pun tahu. Ya, makan tuh dilihatnya enak. Sama badan yang masuk itu enak. Belum tentu. Kenapa Pak? Duitnya dari mana? Yang mendingan kita makan yang sedikit, duitnya jelas. Capek, keringat kita sendiri, kita makan enak dari daging. Badan kita sehat. Dan kalau kita makan habis buka puasa bukannya enak itu, berarti ada masalah di dalam makanannya itu. Bukan makanan yang bermasalah, tapi duitnya dari mana? Ya. Kalau kita pikir keluarin 20 juta, kira-kira duit pribadi apa enggak? Hah? Duit pribadi apa enggak? Jauh ya. Iya. Gak apa-apa duit pribadi. Duit pribadi mah yang capek. Dari tanggal 1 sampai tanggal 1 lagi baru keluar. Nggak mungkin mau keluarin. Palingnya dia keluar. Benar? Nah, apalagi ini kasih orang dulu, buyar dulu. Menandakan kita harus hati-hati. Suatu pilihan yang enak, yang mana kita pandang itu enak. Kalau meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rugi jelas-jelas dalam keadaan. Karena waktu terus berjalan. Yang namanya waktu tidak bisa kembali lagi. Yang paling itu nilai yang besar apa? Yang pertama adalah umur, yang kedua adalah kesehatan badan. Sehat tapi umurnya nggak ada gimana? Nggak ada manfaat. Umurnya ada, tapi badannya sakit-sakitan dulu. Boro-boro mau taraweh. Udah mikir dulu. Sakit ini, sakit ini, sakit ini. Gak beres. Udah paksain aja. Ke masjid, taraweh, paksain. Karena kan dipaksain. Itu namanya apa? Membikin badannya apa? Yaitu dia manja ya. Nafsu tuh nggak mau yang namanya suruh ibadah, apalagi badannya lagi kurang sehat. Udahlah di rumah aja. Ngantuk. Ya, kan kakinya lagi gak enak. Kepalanya lagi pusing. Cocok sama kita, cocok sama watak kita. Iya ya, mendingan diem aja lah di rumah. Udah sholatnya di rumah aja, tarawihnya di rumah. Porong. Sholatnya di rumah, tarawihnya di rumah, jauh. Nafsu ngomong begitu, udah di rumah aja. Hujan, jangan tarawihnya di rumah. Porong. Kenapa? Ya, yang ada. Aduh, hujannya. Kayaknya enaknya tiduran dulu ya kan? Badan capek. Nah,
keras. Astagfirullah. Itu namanya nafsu, ya. Membiasakan diri untuk ibadah itulah yang terbaik. Kalau nggak dibiasakan badan kita lemah terus, malas terus, karena nggak terbiasa. Bentar ya. Dibiasakan Selesaikan dulu ya. Ceramah dulu ya. Bentar ya. Itu bertentangan. Biasa nggak terawih pasti kakinya tertekan. Encok lah, inilah, karena nggak biasa. Kalau sudah biasa, yang namanya sudah terbiasa, ya nggak perlu diusah. Karena terbiasa. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita biasa cari nafkah, ya tanya mendrek, hujan bagaimana? Jangan terus ya, walaupun hujan karena orderan darah. Berarti walaupun hujan orderan udah jalan. Susah. Boro-boro cancel ya, jauh ya. 200.000 nih, ya kan, dekat lagi ya kan, wah jalan. Lah kalau ibadah hujan dikit, cancel ya. Karena besok lagi lah ada lagi ibadah. Padahal ibadah itu boleh dikatakan pahalanya disimpan oleh Allah Ta'ala. Yang tadi saya sudah sampaikan, kita termasuk ngaji kita di dalam kultum ini. Apa pahalanya? Man hawara majlisan ilmi fi Ramadan katabahu Allah bi kulli qadarin ibadah tasanatin. Siapa-siapa yang hadir ke majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, Allah tuliskan tiap-tiap langkah ibadah sekali. Ibadah sekali. Pernah itu? Wah. Udah pasti itu pahalanya. Allah simpan itu pahalanya. Kemudian apa? Wakana menginspirasi ada orang tersebut beserta saya di atas. Yang mana pada naungan pada waktu di hari kiamat setelah ditampilkan dari alam umum kecuali adalah naungan Allah. Itu janji Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan orang lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Nyata. Jadi kurang semangat apa yang di sisi Allah. Kurang yakin apa yang di sisi Allah Ta'ala. Apalagi yang di sini terawih ngaji lagi ya. Males ya kan tuh. Apalagi jenggotan ya kan. Ayo ngaji. Yang tadarus sekarang ada udah lama. Yang tadarus dan sudah lama. Astagfirullah. Jarang. Apalagi suruh ngaji dari jam 10 sampai jam 12. Ngaji lagi jam 12:30 sampai 2:30. Molor ya. Kalau pengennya malam Lailatul Qadar. Tapi molor dulu itu bukan Lailatul Qadar. Ya, malam keder turun ngomong. Aduh, kalau mau ya mau dapat Lailatul Qadar, melek. Ya, malamnya jam 10 ibadah, 1:30 tidur. Gak usah lama-lama, 15 menit. Waduh, itu mau bertidur Pak. Sholat lagi, ibadah lagi, ngaji lagi sampai 2:30. 2:30 istirahat, tidur dulu. Berapa menit? 15 menit lagi. Sahur langsung berangkat ke masjid. Sholat subuh. Sanggup kita? Belum biasa. Ya. Kebiasaan habis tarawih ngopi,
Jangan bodoh, ngobrol sampai jam 1. Jam 1, jam 2, udah tidur, istirahat katanya. Nah itu mah sama aja, ngebuang waktu dengan sia-sia. Gak ada manfaatnya sama sekali. Lalu rugi kita dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin ya Allah. Mari kita hadiah-hadiah kepada guru-guru kita. Amin. 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 Termasuk ini yang sudah berada di alam kubur. Amin. Orang tua kita yang sudah berada di alam barzah. Amin. Semoga Allah terima iman Islamnya. Amin. Ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Mudah-mudahan diberikan tempat yang Amin. sesuai dengan kemurahannya. Amin. Dibarakati umur kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.